Uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyatum min ahlil jannah, tahiyatum fiha salam, salamun qawlam min rabbir rahim, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa, penonton TV-mu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum yang berbahagia, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan. Salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Para penonton TV-mu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana bentuk kedermawanan insan beriman dalam berjihad fi sabilillah dengan hartanya, yakni di jalan infak dan sedekah. Maka kemudian kita sebagai insan yang beriman, mari kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah 261. Allah menggambarkan bahwasannya ketika kita berinfak, bersedekah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibarat sebutir biji, dan setiap biji ini menumbuhkan 7 cabang, dan setiap cabangnya berisikan 100 biji. Maka kemudian ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berinfak 1.000 rupiah, maka dikalikan 7 menjadi 7.000 rupiah, dan setiap cabang tersebut dikalikan menjadi 100, sudah 700.000 kebaikan, 700.000 pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita jika kita niat ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton TV-mu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran ketika kita menjadi insan beriman yang dermawan, maka kemudian kita mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perilaku sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang kemudian menghibahkan bahkan seluruh hartanya, bukan hanya sebagian, seluruh hartanya untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dakwah Islam rahmatan lil alamin. Maka kemudian kalau kita berkaca, ya, mencontoh sahabat Rasulullah SAW, sudah sepatutnya kita menyisihkan sebagian harta kita, atau bahkan kita menyisihkan apa yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ada 4 golongan, ya, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar, taliyal Qur'an, wa hafidhil lisan, wa yut'imul ji'an, wa somi Ramadan. Ada satu golongan yang ini relate dengan tema kita hari ini, wa yut'imul ji'an, yakni memberi makan orang yang membutuhkan, memberi minum orang yang kehausan. Ini pahalanya luar biasa sekali ketika kita mampu untuk mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan harta kita, kita sisihkan, kita berikan pada orang yang membutuhkan.
insya Allah kita termasuk menjadi golongan manusia, golongan orang yang dirindukan oleh jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton TV-mu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan adalah momentum yang tepat sekali untuk kita meningkatkan amal soleh kita, untuk kita meningkatkan pahala-pahala kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah meningkatkan sifat-sifat kedermawanan kita, agar ya, kepekaan sosial kita melalui gerakan-gerakan filantropi, gerakan-gerakan berbagi dengan sesama, gerakan-gerakan berbagi dengan sanak saudara kita yang membutuhkan. Maka sebetulnya isi di dalam kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan klasifikasi yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka ada satu teori yang menginspirasi yang dikonsepkan oleh Prof. Kunto Wijoyo tentang teori ilmu sosial profetiknya. Prof. Kunto membagi 3 klasifikasi tentang ilmu sosial profetiknya. Klasifikasi yang pertama adalah tentang transendensi, yang kedua liberasi, dan yang ketiga humanisasi. Kaitannya apa? Ya, ini kita masuk ke dalam hubungan humanisasi. Bagaimana kita mampu menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Ya, dengan sifat-sifat kedermawanan, dengan sifat-sifat kepekaan sosial kita, mampu untuk berbagi dengan sesama. Ini adalah nilai-nilai positif yang harus kita kembangkan dan harus kita tingkatkan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, pahala luar biasa yang akan kita dapatkan. Para penonton TV-mu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momentum Ramadan, jangan lupa kita menunaikan zakat fitri. Mari kita tunaikan zakat infak sedekah kita melalui Lazismu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.